jenazahnya yang paling depan, baru di belakangnya imam, di belakang jenazahnya itu, di belakang mayatnya. Setelah imam baru makmum. Ingat ya, jadi yang paling depan adalah jenazah. Seyogyanya anak-anak, kalau di kita itu, halo, ragil. Dengarkan. Gak ngobrol. Ayo. Seyogyanya kalau sholat jenazah, kalau di kita pakai keranda ya, keranda kurung batang ya. Nah itu kan ditutup ya anak-anak ya. Nah seyogyanya dibuka, itu bagusnya itu dibuka, jadi kelihatan tuh jenazahnya. Di kita itu umumnya sholat jenazahnya ditutup di keranda. Nah yang bagusnya dibaringkan di keranda, tapi jangan ditutup, dibuka kerandanya. Cuma kalau diomongin orang bisa marah-marah karena nggak sesuai dengan kebiasaan. Nah bagusnya kalau sholat jenazah itu jenazahnya kelihatan. Kalau sholatnya ada jenazahnya, meskipun nanti boleh sholat jenazahnya tidak kelihatan, boleh. Tapi kalau sholat jenazah itu dibagi dua. Yang satu sholat jenazah untuk laki-laki, yang satu sholat jenazah untuk perempuan. Tidak ada sholat jenazah untuk banci. Ah, ingat ya. Meski dia hidupnya sebagai banci, tapi kalau jenazah dia tidak boleh disolatkan sebagai banci. Karena doanya cuma ada dua, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Cuma dua. Kalau banci, jadi gimana doanya? Allahumma gfir lahu wa laha. Itu ya, bingung. Jadi makanya kalau laki-laki jelas laki-laki, perempuan jelas perempuan. Tidak boleh kalian lagu-laguan. Laki-laki misalkan tidak boleh gaya-gaya perempuan, yang perempuan juga gaya-gaya laki-laki tidak boleh, kudu jelas dan tak bahasa kita mah. Yang laki-laki, yang perempuan. Pakaiannya juga dibedakan kalau dalam Islam. Bukan hanya waktu hidup, tapi waktu mati pun dibedakan. Bayangkan kapan pakai 3 helai. Kalau perempuan lebih banyak, pakai 5. Kenapa? Mohon maaf nih, perempuan kalau hidupnya malas pakai jilbab, waktu mati itu pasti dijilbabin. Tuh, makanya lebih banyak. Kalau laki-laki kan cuma dibungkus ikat udah jadi, karena dia nggak pakai jilbab. Kalau perempuan kudu pakai jilbab, semuanya tertutup rapi. Kalau mayat perempuan, jadi nggak bisa kalau cuma 3 helai. Jadi harus tambah untuk bikin jilbabnya, bikin banyak lah. Kalau perempuan makanya harus 3. Dan mohon maaf, itu selain lebih banyak, kenapa? Perempuan itu tidak boleh terlihat ketat. Mohon maaf nih, perempuan pakaian ketat nggak boleh. Mayatnya aja kalau kalian mohon maaf ada yang nonjol-nonjol, itu nggak boleh. Makanya dirapetin oleh 4 helai biar nggak terlalu nonjol. Kalau laki-laki mah nggak ada yang nonjol, jadi cukup 3 helai cukup dia. Tapi kalau perempuan lagi jadi mayatnya aja tidak boleh kelihatan yang nonjol. Tuh. Makanya rapetkan pakaian itu bukan sekedar pakaian, tapi memang harus laki-laki minimal 1, perempuan minimal 3, paling banyaknya 5. Baik orang kaya, orang miskin, orang sedang, tidak boleh melebihkan dari apa yang diajarkan Rasulullah. Itu harus ditutup, harus dijilbabin. Kalau perempuan tuh hati-hati tuh. Kalau mengkafani ada yang terlihat perempuan, bahkan ada yang kelihatan menonjol-nonjol, itu nggak boleh. Saking dihormatinya kaum wanita oleh Islam, mayatnya saja dipakaikan jilbab. Meski hidupnya itu dia nggak pakai jilbab, lagi hidup dia malas pakai jilbab, giliran udah mati mah dia pasti dijilbabin. Kalau nggak dijilbabin itu nggak sah, dosa orang-orang yang hidup. Kalau dalam Islam ya, kita misalkan, aduh ini mah orang nggak pernah pakai jilbab nih, udahlah orang yang hidup.
Kalau orang yang hidup tidak melakukan 4 hal ini, maka yang hidup itu dosa semua. Yang pertama, hak seorang jenazah, dia harus tadi apa yang pertama? Yang dibungkus harus dikafani. Itu hak seorang mayat bagi yang hidup. Kalau yang hidup tidak mau mengkafani mayat, maka yang hidup akan dosa semua. Tuh ya. Yang kedua, setelah mohon maaf Bapak, Masya Allah. Yang pertama itu dimandikan. Kita dikafani dulu ya anak-anak ya. Yang pertama, mayat itu harus dimandikan. Yang pertama kali orang meninggal, beberapa saat sudah kumpul keluarga semua, sudah melihat semua, dimandikan. Yang memandikan ini adalah orang yang punya hubungan darah sama mayat. Mohon maaf nih, Bapak kasih tahu. Seorang istri meninggal boleh dimandikan oleh suami dan anaknya. Boleh dimandikan. Mandikannya biasa aja, pakai doa nanti sholawatan. Ya. Nah, itu. Sholat jenazah itu harus ingat ya, harus dimandikan dulu. Yang kedua harus dikafani. Yang ketiga disalatkan. Yang keempat harus dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan, hak seorang yang hidup sudah tertunaikan. Meski dilakukan oleh 2 orang, maka terbebaslah dari dosa jamaah. Ya, tidak boleh. Baik itu kita kenal maupun enggak, kalau ada orang meninggal, wajib kita penuhi haknya. Ya, betul. Nah, baik. Selanjutnya, kalau sholat jenazah sendiri, posisi imam di mana? Di tengah, betul. Kalau itu untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Ini belum bicara tentang beda ya, nanti dengan perempuan beda posisi imam. Kalau jenazahnya laki-laki dan perempuan beda. Termasuk jenazahnya nanti kalau anak-anak tuh doanya yang berbeda, posisinya sama. Baik. Yang pertama kita niat. Tata caranya nih, nanti insya Allah udah berapa satu. Nanti kisah. Udah dengar? Akbar. Takbir keberapa? Kedua. Takbir keberapa? Baca apa? Al-Fatihah ya. Bukan Al-Fatihah lagi, baca salawat. Salawatnya sama di tahiyat akhir. Itu yang panjang. Kalau mau pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang pendek. Kalau yang panjang di tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala. Mayitnya kalau dia masih baik sampai umur sebelum balik. Tapi kalau sudah balik baru ada doa untuk mayit. Yang pendek saja doa untuk mayit. Allahumma firlahu. Karena laki-laki ya. Allahumma firlahu. Warhamna. Ajrahu. Wala tabtilna. Ba'dahu. Waghfir lana. Walahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi